saya betul-betul tersihir itu Mas. Penuh ya. Bangku penonton itu selalu penuh, selalu ger, memancing tawa. Mereka tuh seolah-olah menyebar ranjau-ranjau tawa bener. Gitu. Wah ketawa. Bahasanya sampai ini dramatisir banget ya. Menyebar ranjau-ranjau tawa ini seumur-umur saya di entertainment nggak pernah ini mendengar kata istilah menyebar ranjau-ranjau tawa. Iya, diawali dengan itu pertunjukan musik. Dan ya tahu sendiri penyanyinya cantik-cantik, kalau nggak cantik eksentrik, ya, kurang apa? Histeria masanya dapat. Iya. Pasti banyak bintang tamu di sana. Oke. Dulu kan bintang tamunya gila-gila. Datang di sini dan hanya disuguhi guyonan yang seger, mentes, enak didengar. Lah saya berkesempatan bisa nonton pergelaran Sri Mulat hampir tiap malam ya di Senayan Mas. Nah berangkat dari kok ini lucu sekali enggak, saya tuh nonton paling enggak itu dalam seminggu 4 kali. Dan Iya. ini pertanyaan saya loh Mas. Anda pada waktu itu nontonnya bayar enggak? Lah itu. Lah itu. Enggak apa-apa Mas. Sekarang pertunjukannya kan udah enggak ada kan. Jadi enggak apa-apa kita buka-buka. Jadi orang yang punya utang itu datang ke sana lupa hutangnya. Wahai teman Pocan, dan bersama saya di samping saya ini adalah seorang penulis yang sudah melanglang buana puluhan tahun di Indonesia, dan dia adalah Mas Heri Gendut Janarto. Halo Mas, mantap sekali. Terima kasih, matur nuwun. Mas, ini kan saya mau bertanya, itu kan sesuatu yang menarik perhatian publik beberapa saat yang lalu, yaitu adalah tentang 70 tahun Sri Mulat. Nah, di mana Anda adalah bagian dari penulisan itu. Mungkin bisa diceritakan itu. Buku itu tentang apa? Judulnya bagaimana gitu. Ya. Ini buku sudah cukup lama ya, Mas. Kita bikin dan terbit itu tahun 1990. Berarti kalau dihitung sudah 34 tahun lalu. 34 tahun lalu. Ya. Saya pun ngeteknya itu dari tahun 87 sampai 90, 3 tahunan ya. Itu plus mengumpulkan bahan ya, materi. Intinya kan saya tuh menulis tentang Pak Teguh. Yang notabene adalah tokoh di balik kesuksesan Sri Mulat. Nah, tapi Pak Teguh kalau hanya Pak Teguh aja ya nggak bunyi apa-apa. Kok bisa nama Teguh kan banyak sekali Mas. Betul, iya. Tapi Teguh yang ini kan unik di mata saya saat itu bahkan sampai hari ini. Oke. Karena Pak Teguh yang satu ini adalah suami Ibu Raden Ayu Sri Mulat. Ini Sri Mulat pun juga nama, tapi ini ternyata adalah seorang yang masih keturunan bangsawan, katakanlah begitu ya, anak Wedono ya, anak Wedono Bekonang itu. Yang kemudian memang lantas punya kemandirian berpikir, kemandirian dalam bergerak, dalam ini lewat tarian, lewat nyanyian, lewat nembang, lewat ini. Dan itu jauh sebelum kenal Pak Teguh malahan Bu Srinya. Oke. Ya, mereka sudah mandiri sebagai seorang penghibur sejati. Sudah main film bersama Pak Kuncung, Ribut Rawit. Jadi tahun-tahun 40-an lah ya. Iya. Malah mungkin akhir tahun 30-an ya, 38, 39. Beliau itu kan kelahiran 1908 ya. 1908. Ya, Bu Sri itu. Nah, jadi itu usia-usia itu sudah Ibu Sri habiskan dengan menari sana, menari ke sini. Juga pintar melawak ya. Dengan kapasitasnya sebagai penghibur bisa. Dan orangnya dikenal supel. Maka kita menyebutnya Pak Teguh Sri Mulat. Nah, saya kemudian terus terang mengejar-ngejar beliau. Waktu itu kan saya masih darah muda Mas, 26, 27 ya.
Itu Anda 26, 27 Iya. nulis buku itu ya? Ya mulainya nulis, mulai mendekati Sri Mulat, mulai mengakrabi panggung Sri Mulat. Ya. Saya memang waktu itu karena sudah tinggal di Jakarta, ya di Ciledug gitu, di Tangerang ya itu. Iya. Lah saya berkesempatan bisa nonton pergelaran Sri Mulat hampir tiap malam ya di Senayan, Mas. Nah berangkat dari kok ini lucu sekali toh grup ini. Nah, inceran saya kalau bisa saya tuh menulis Sri Mulat itu, panggung Sri Mulat, ya kan? Nah, kebetulan di Jakarta kan sudah ada menetap di Taman Ria Remaja Senayan, ya. Taman Ria Remaja Ya, Senayan. nyebutnya waktu itu ya cuma Taman Ria Senayan. Itu posisi persisnya di mana tuh, Mas? Pada waktu itu? Di dekat TVRI. Dekat TVRI, Studio oke. Futsat itu. Nah, saya nonton, ada seorang sahabat baik itu ngajak nonton. Terus, saya betul-betul tersihir itu, Mas. Penuh ya. Bangku penonton itu selalu penuh, selalu ger, memancing tawa. Mereka tuh seolah-olah menyebar ranjau-ranjau tawa, bener. Kita tuh wah ketawa. Bahasanya sampai ini dramatisir banget ya. Menyebar raja-raja tawa ini seumur-umur saya di entertainment tidak pernah ini mendengar kata istilah menyebar raja-raja tawa. Iya. Timbang ranjau-ranjau paku kan merugikan tuh itu, Mas. Kalau ranjau-ranjau tawa kan. Nah itu, ya nonton yang namanya Mas Gepeng, Mas Subur, Basuki, ya Mas Timbul. Itu di era tahun Sri Mulat keemasannya ya, di era tahun 80-an something. Iya, 88. Kan mulai berdiri kalau nggak salah yang di Jakarta itu 86, 85. Oke. 85, 86 dan segala macam. Tapi intinya Anda mulai meliput itu istilahnya fans. Jadi fans beratnya gampangannya ya? Iya, semua kan berawal dari mencoba ya, let's have a try gitu. Kayak apa sih Sri Mulat nih? Kok karena apa? Tempo, Kompas, ya Sinar Harapan bolak-balik muat. Belum majalah-majalah Sarinah waktu itu. Saya sengaja menyebut ini karena itu masa itu ya. Iya, masa itu ya. Majalah Femina kok hebat men loh. Kok elok men loh gini. Saya nonton bersama seorang sahabat yang kebetulan dekat dengan grup itu. Dia di manajemennya. Artinya berarti posisi di situ Anda hampir dalam 1 minggu itu sudah pasti rutin nonton Sri Mulat? Paling enggak saya tuh nonton paling enggak itu dalam seminggu 4 kali. Dan ya. Anda ini berarti termasuk apa itu? Kalau istilahnya zaman dulu apa, Mas? Wow. Kalau sekarang itu apa ya? Die hard gitu ya? Die hard fans atau fans berat ya gampangannya ya? Kalau zaman dulu apa, Mas? Apa ya? Pokoknya bisa nonton. Kedanan Sri Mulat. Tapi ini pertanyaan saya loh, Mas. Anda pada waktu itu nontonnya bayar enggak? Lah itu. Enggak apa-apa. Sekarang pertunjukannya kan udah enggak ada kan. Jadi enggak apa-apa kita buka-bukaan aja. Enggak apa-apa. Saya merasa bayar apa enggak, Mas? Wajar kan saya bertanya begitu? Saya merasa kalau bayar itu juga enggak apa-apa, tapi enggak bayar pun enggak apa-apa. Ya, artinya gini. Lebih mulia ya modelmu. Kalau bayar itu ditolak, Mas. Karena kami itu dilalah terhubung dengan baik dengan manajemen Sri Mulat. Ya ini hanya kebetulan kan. Ya. Saya dengan Mas Gatot itu ponakannya Pak Teguh namanya itu Mas Gatot. Saya sering diajak nonton nih Mas Hedi kalau mau nonton. Malam Minggu jangan dilupakan mesti api. Malam Jumat ada Draculanya mesti api. Jadi saya misalnya seminggu 4 kali, 5 kali atau 3 kali paling enggak. Itu pasti include malam Minggu dan malam Jumat. Pasti gayeng. Malam Minggu, malam Jumat. Ayo, malam Minggu tuh mesti kebak. Histeria masanya dapat. Iya. Pasti banyak bintang tamu di sana. Oke. Dulu kan bintang tamunya gila-gila itu Camelia Male, ya toh? Oh, Camelia Male sempat juga ngisi di panggungnya Sri Mulat gitu ya? Iya. Hebat. Waktu itu ya, masih ada itu Mang Udel dengan losmennya itu. Nah, jadi terus terang tanpa melebih-lebihkan Sri Mulat menjadi kiblat ya, kiblat tontonan ya di ibu kota loh ini.
Iya, iya. Nah, tahun segitu itu belum terlalu ada yang namanya video, Iya, iya, belum iya. muncul tuh. CD, DVD itu belum. Iya, iya, iya. Jadi kita masih meluangkan waktu untuk datang. Untuk nonton pertunjukan rakyat kan, gampangannya kan. Ya, Begitu ya. datang di sini dan hanya disuguhi guyonan yang seger, mentes, enak didengar. Itu di durasi berapa menit Mas pertunjukannya itu? Sekitar 1,5 jam gitu? Ada. Kuat ya gitu ya? Iya. 2 jam gitu ya? Nonton Karena live selalu gitu ya? diawali dengan itu tuh pertunjukan Musik ya? musik. Dan ya tahu sendiri penyanyinya cantik-cantik, kalau nggak cantik eksentrik. Ya, kurang apa itu hebatnya. Ya itu pemilihannya luar biasa. Atau biduannya juga pakaiannya aneh-aneh tapi nyanyinya And I love you so. Rambling Rose. Rambling Rose. Kumpulan itu Sri Mulat. Makanya banyak orang apa sih Sri Mulat? Begitu nonton udah nggak lepas. Nah, jadi orang yang punya utang itu datang ke sana lupa utangnya. Itu. Ya lupa utangnya waktu nonton aja. Saya mau Mas. jawab pertanyaan tadi, Janom bayar pora tapi. Ya wajar kan saya bertanya begitu. Saya sampai hari ini merasa berdosa karena saya sebetulnya bisa nguruni bayar teman-teman pelawak atau penyanyi, tapi hanya saya yang nggak urun itu loh. Neng numpang lihat dan numpang terhibur ya itu. Tapi ini fenomena menarik ini Mas. Ya. Ada di mana kedekatan antara Mas Teguh dan media, Mas Teguh dan sahabat-sahabatnya. Ini tentu bagaimana tentang Mas Teguh tentu akan banyak yang penasaran sekali kan. Ya. Oke, jangan kemana-mana.